Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi di channel Cio Hiko Family pada sesi baca hadis berseris kitab Riyadhus Shalihin yang sudah diterjemahkan dan disertai dengan penjelasannya. Alhamdulillah kita sudah berada pada bab taubat. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari yang sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, bagi sahabat yang belum mengklik tombol subscribe-nya, boleh silakan diklik tombol subscribe-nya di sebelah kanan dan klik like, berikan komentar terbaik Anda dan bagikan agar banyak orang mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih. Bismillah, mari kita mulai. Wa'an Abi Abdirrahman Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan ia mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Ada kosakata asingnya di sini adalah al-ghargharah, artinya nyawa sudah di tenggorokan. Mari kita baca penjelasannya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada salah seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat dari orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Surah An-Nisa ayat 18. Na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah tabarakallah. Mari kita lanjutkan membaca firman Allah yang artinya, maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sesembahan-sesembahan yang telah kami persekutukan kepada Allah. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Ghafir 84-85. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita lanjutkan pada hadis selanjutnya. Tetapi kali ini kita akan membaca terjemahnya saja dan penjelasannya insyaallah. Bismillah. Dari Zir bin Hubaish berkata, saya mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu an untuk bertanya tentang mengusap dua kuf atau sepatu. Sofwan bertanya, apa yang menyebabkan engkau datang ke sini, wahai Zir? Saya menjawab, dalam rangka mencari ilmu. Ia berkata lagi, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang ia cari. Saya berkata, sebenarnya saya sudah tergerak dalam hatiku untuk mengusap dua kuf sepatu setelah buang air besar atau kecil, sementara engkau termasuk salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, saya datang untuk bertanya kepadamu, apakah engkau pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sekilas mengenai hal ini, yaitu mengusap sepatu? Sofwan menjawab, ya, pernah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami di saat kami sedang dalam bepergian agar kita tidak melepaskan kuf atau sepatu kita selama 3 hari 3 malam kecuali jika kita mengalami janabah. Tetapi kalau hanya karena buang air besar atau buang air kecil atau tidur, tidak perlu dilepas. Jadi tidak perlu dilepas sepatunya tadi. Saya berkata lagi, apakah engkau pernah mendengar beliau menyebutkan tentang cinta? Dia menjawab, ya, pernah. Pada suatu ketika kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bepergian, ketika kami berada di sisinya, tiba-tiba ada seorang pedalaman memanggil,
Ada seorang pedalaman memanggil beliau dengan suara yang keras sekali. Orang tersebut berkata, "Hai Muhammad." Rasulullah SAW menjawabnya dengan suara sekeras suara orang tersebut, "Mari ke sini." Lantas saya berkata pada orang pedalaman tersebut, "Celakalah kamu, pelankanlah suaramu. Sebab kamu ini sedang di hadapan Nabi SAW, sedangkan aku dilarang berbuat semacam ini." Orang pedalaman tersebut berkata, "Demi Allah, saya tidak akan memelankan suaraku." Kemudian ia berkata kepada Nabi SAW, "Ada orang mencintai sesuatu golongan, tetapi ia tidak dapat menyamai mereka." Nabi SAW menjawab, "Seseorang itu bersama orang yang dicintainya kelak pada hari kiamat." Tidak henti-hentinya beliau memberitahukan apa saja kepada kami, sehingga akhirnya beliau menyebutkan bahwa di arah barat itu ada sebuah pintu yang perjalanan luasnya, atau sekiranya seseorang yang berkendaraan melakukan perjalanan hendak menempuh jarak luasnya itu, maka jaraknya adalah sejauh 40 atau 70 tahun. Sufyan, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan di arah Syam pintu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Dia menciptakan langit dan bumi senantiasa terbuka untuk taubat dan tidak pernah ditutup, sehingga terbitlah matahari dari arah tersebut atau arah barat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan lain-lainnya. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita baca penjelasannya. Intisari hadis ini yaitu adalah keutamaan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan orang-orang baik ketika masih hidup ataupun yang telah wafat. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Demikian hadis pembacaan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika dirasa ada manfaatnya, mari klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar sahabat bisa menyaksikan video selanjutnya pada channel ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.